Di situasi tak menentu ini, biarkan ia tetap bereksplorasi. Karena ada Sweetsal Baby Wipes yang selalu siap melindungi kulit lembut si kecil dari kuman dan bakteri. Ibu tak khawatir lagi. Halo Bunda, selamat datang di kuliah WhatsApp yang diselenggarakan oleh Sweetsal 1000 hari pertama kehidupan si kecil bersama Rumah dan Leon. Perkenalkan, saya Dwita Priyanti, seorang psikolog klinis dewasa dari Rumah dan Leon. Hari ini nih Bun, topik yang akan kita bahas di kuliah WhatsApp itu berjudul Preventing Mother's Burnout. Nah, alhamdulillah sebagai seorang ibu dari 3 putri, topik ini juga sangat related banget nih dengan kehidupan saya sehari-hari. Ya, dan ini juga pastinya pada saat lihat judul kuliah WhatsApp ini juga yang akhirnya mendorong bunda-bunda untuk ikut serta, karena memang topik ini sangat-sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ibu. Oke, tanpa panjang-panjang kita lanjut aja ya. Kita mulai kuliah WhatsApp kita hari ini, Preventing Mother's Burnout. Bunda hebat banget, kayak superhero. Ini adalah salah satu kalimat yang saya ambil dari anak saya sendiri. Mungkin Bunda juga pernah mengalami hal serupa dengan saya gitu ya. Mungkin kalimat-kalimat pujian yang lain gitu ya. Jadi ada kata superhero ini di sini. Ini menandakan bahwa bahkan seorang anak pun melihat bahwa ibunya itu kayak superhero. Kenapa ya? Karena dia bisa melakukan segala hal ya. Kadang-kadang dalam waktu bersamaan sekaligus. Tapi kadang-kadang nih dengar kalimat kayak gini tuh terharu, tapi di sisi lain kayak mau nangis juga sebenarnya gitu, karena sebetulnya Bunda bukanlah superhero seperti yang di film, karena ada kalanya Bunda juga ngerasa lelah gitu. Nah, jadi kalau kita cerita belajar hari ini, kenapa sih itu menjadi sangat penting untuk bunda-bunda mengetahui cara untuk mencegah mother's burnout itu, karena menjalankan peran sebagai ibu itu tentu bukan hal yang mudah. Seorang ibu itu kerja 24 jam dan 7 hari ya. Jadi kalau ada istilahnya orang libur staycation, nah bunda-bunda memang mungkin ikut staycation, tapi pekerjaan seorang bunda tidak berhenti, jadi tidak bisa libur, nggak ada cuti gitu. Kenapa? Karena memang bunda-bunda ini pekerjaannya adalah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Sehingga kondisi yang terus-menerus tidak ada stopnya itu pasti akan rentan sekali terhadap namanya kelelahan, stres, dan lain-lain. Oleh karena itu penting sekali bagi bunda-bunda nih untuk tahu gimana sih cara mengelola diri agar terhindar dari yang namanya mother's burnout. Sebagai catatan penting, hal ini menjadi penting juga karena balita atau anak usia dini itu pada saat 1000 hari pertama kehidupannya itu akan sangat bergantung kepada bunda sebagai seorang caregiver-nya. Nah, prinsip dalam pengasuhan adalah happy mom, happy kids. Oleh karena itu, bundanya dulu nih yang harus happy sehingga anaknya pun bisa happy dalam menjalani berbagai perkembangannya. Gitu ya. Kita lanjut ya, Bun. Kita akan mengenal konsep mother's burnout itu apa sih? Jadi mother's burnout itu berasal dari parental burnout. Jadi di sini maksudnya burnout itu Bunda tidak hanya dialami oleh seorang ibu saja. Bahkan ayah pun bisa mengalami burnout. Tapi hari ini kita khusus membahas mengenai mother burnout dan ini memang memiliki kekhasan tersendiri. Burnout sendiri, parental burnout sendiri adalah suatu kondisi kelelahan kronis yang terkait dengan menjalani peran sebagai orang tua, yang kemudian nanti berdampak kepada adanya perasaan detached dari anak dan kemudian perasaan tidak mampu atau tidak kompeten menjalani berbagai tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, sebenarnya sama nggak sih parental burnout dengan parental stress? Nah, ternyata itu berbeda ya, gitu. Memang terkesan mirip, tapi ternyata berbeda. Parental burnout sendiri adalah akumulasi dari parental stress nih, Bun. Jadi kalau parental stressnya itu dipelihara, terus nggak dikelola dengan baik, jadi deh di akhirnya bisa numpuk-numpuk, terus menjadi parental burnout. Nah, mother's burnout sendiri itu adalah kondisi burnout yang khusus dialami oleh ibu. Kenapa sih ini hanya dialami oleh ibu? Memiliki kekhasan apa sih? Karena pastinya peran ibu dan peran ayah itu berbeda, sehingga bentuk burnout yang dialami oleh ibu maupun ayah itu akan berbeda juga. Kenapa sih penyebabnya? Karena
ibu itu misalnya di dalam usia anak-anak, dalam menghadapi anak usia dini, itu tingkat stres ibu lebih tinggi karena dominan pengasuhan itu terletak di tangan ibu. Kemudian kalau dalam satu keluarga ada lebih dari satu anak, tentunya tingkat stres juga berbeda dengan yang hanya memiliki satu anak. Kemudian, sebagai ibu rumah tangga, ada pekerjaan lain, yaitu pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga ini kalau dikerjakan satu persatu mungkin terlihat mudah, tapi bayangkan itu dilakukan sekaligus dalam waktu bersamaan dan terus-menerus. Tentunya ini akan berdampak kepada stres yang cukup tinggi ya. Gitu. Nah, terlebih lagi kalau ada ibu yang juga bekerja di luar rumah, sehingga mengharuskan dia melakukan pekerjaan dengan peran ganda, yaitu sebagai ibu dan juga sebagai pekerja, yang pastinya tuntutannya akan lebih tinggi lagi. Nah, jadi mother's burnout sendiri burnout yang muncul terkait dengan konflik saat seseorang menjalani perannya sebagai ibu. Adanya perasaan tidak kompeten dan berdampak pada hubungannya dengan anak. Oke. Kira-kira nih, mungkin kalau dari konsep tadi, udah mulai kebayang nih, jangan-jangan saya pernah nih ngalamin burnout. Kayaknya yang waktu itu marah-marah nggak jelas nih, kayaknya gara-gara aku burnout nih kayaknya ya. Nah, untuk itu kita perlu kenal dulu nih gejalanya burnout itu gimana sih sebetulnya. Nah, ini saya akan Bunda-bunda bisa baca lebih jelas di slide ya gitu. Mungkin yang beberapa itu yang paling gampang teridentifikasi, tiba-tiba jadi gampang marah, gampang tersinggung gitu ya. Gampang emosional, terus ngerasa lelah banget gitu, kayaknya nggak berenergi, ngerasa capek, terus jadi overthinking, semua hal dipikirkan gitu, mulai dari sekolah anak, besok mau masak apa, bahkan masak apanya juga dipikirkan terus-menerus. Kemudian apalagi ada perasaan marah, ada perasaan bersalah, dan yang paling sering ini adalah juga perasaan kayak pengen stop aja sejenak dari semua hal ini. Nah, itu yang saya cerita ini adalah beberapa, Bunda-bunda dapat membaca secara lebih lengkap di slide-nya ya, gitu. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh semakin banyak gejala yang muncul, tentunya akan berujung kepada munculnya burnout pada Bunda. Oke, setelah kita kenal nih ya konsep mother's burnout apa, gejalanya apa, sekarang kita akan sama-sama lihat nih, gimana sih sebetulnya cara buat mencegah bunda-bunda itu terhindar dari mother's burnout. Yang pertama adalah sadari dan pahami tingkat dan gejala stres yang bunda alami. Nah, kalimat ini kesannya gampang ya gitu, masa sih orang nggak sadar kalau dia lagi stres gitu ya. Ternyata dari pengalaman pribadi maupun di klinik ketemu dengan klien, ketemu teman-teman, itu kadang-kadang bunda-bunda ini sering banget nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya udah berada dalam kondisi stres, gitu ya. Suka bingung kan tiba-tiba, aduh nih kenapa sih perasaan aku sedih mulu, kenapa ya capek banget, padahal yang aku kerjain tuh gimana banget sih, kayaknya setiap hari itu hampir sama gitu. Ternyata mungkin kondisi-kondisi ini berkaitan dengan stres. Sehingga sangat penting nih bagi bunda-bunda untuk tahu dulu nih, sebenarnya Bunda emang berada dalam kondisi stres atau enggak, tingkat stresnya seperti apa gitu ya. Untuk mengetahui itu adalah kita tentunya harus kenal dulu gejala stres. Sebenarnya tadi sudah mulai dibahas juga di gejala-gejala burnout, karena ya itu tadi ya, burnout sendiri adalah kumpulan dari parental stress yang bertumpuk kronis gitu. Jadi hampir mirip pastinya. Gejala fisik, ada 4 gejala stres itu, ada gejala fisik, kognitif, emosi, dan juga sosial. Fisik itu gimana sih, Bun? Pusing ya, nggak tahu pusingnya kenapa, kayak pusing mulu gitu ya, sakit kepala gitu ya, gangguan tidur, tiba-tiba berat badan tuh turun ya, di satu sisi happy tapi di satu sisi bingung gitu mungkin ya. Kemudian ada penambahan berat badan, kelelahan. Kalau gejala kognitif tuh, kalau yang di saya tuh yang khasnya jadi gampang lupa. Udah di mobil lupa dompet ya, udah ngambil dompet lupa kuncinya, habis masukin kuncinya lupa tasnya lagi, sampai akhirnya kesel sendiri gitu ya. Itu adalah salah satu mungkin pertanda saya berada dalam kondisi stres. Kemudian ada gejala emosi, jadi sensi, gampang marah, gampang sedih. Ya, itu tuh juga pasti bunda-bunda juga mudeng deh nih, kira-kira nih kayaknya aku nih berada dalam kondisi kayak begini cukup sering nih Mbak Wita. Kalau kayak gini nih jangan-jangan bunda juga mengalami burnout. Kemudian ada gejala sosial, yaitu cenderung menyendiri, rasa malas untuk berinteraksi. Oke. Jadi ini adalah beberapa gejala-gejala stres. Nah, ketika ini tidak dapat ditangani dengan baik, tidak dikelola dengan baik,
otomatis akan bisa berpeluang menjadi suatu mother's burnout. Oke, setelah kita tahu nih, oke Mbak, saya udah paham nih bahwa saya ternyata mengalami stres. Kemudian apa yang saya lakukan? Nah, kita itu harus berdamai nih dengan stres yang kita alami. Berdamai ini maksudnya gimana sih sebenarnya? Jadi sering banget nih bunda-bunda ini ketika stres malah marah sama diri sendiri gitu. Kok aku nih, kenapa sih nih aku nih kok capek banget terus? Kenapa sih aku kayak nggak berenergi? Padahal udah minum ini, jadi kayak marah. Atau malah ngerasa bersalah, kayaknya aku nggak kompeten dan segala macam. Jadi justru hal-hal yang dialami, stres yang dialami itu berusaha ditekan, dihindari, dimarahin bahkan. Padahal sebenarnya kita harus berdamai dengan stres. Caranya berdamai itu yaitu untuk memahami stres yang dialami. Jadi pertama itu ada terutama memahami nih penyebab stresnya itu apa sih. Jadi dalam berikan waktu sejenak terus mikir itu. Kemarin tuh aku tuh marah-marah kenapa sih ya sebenarnya, apa yang bikin aku kesel gitu. Nah, terus kemudian mikir respon stresnya itu seperti apa. Nah ini ya Bun, ini tuh kesannya kayaknya menganalisis, tapi ini sangat penting loh. Kenapa? Karena di 1000 hari pertama awal si kecil itu Bunda mendampingi. Dan ketika Bunda mendampingi, anak-anak balita itu, anak-anak usia dini itu seperti spons yang mereka menyerap apapun yang ada di sekitar. Jadi ketika Bundanya nggak nyaman, anak pun otomatis akan merasakan ketidaknyamanan itu gitu. Sehingga yang pertama justru harus kita pikirkan adalah membuat diri kita happy dulu sebelum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ibu ini dengan happy gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan diri sendiri dulu malah. Kalau yang sering kan bunda-bunda merhatiin kebutuhan keluarga yang lain, anaknya, tapi lupa sama diri sendiri gitu. Oke, ini yang tadi saya udah sempat sebutin. Pekerjaan ibu itu bukan hal yang sulit kalau kita bahas satu-satu. Apa aja sih? Misalnya ada cuci, ada masak, kasih makan anak, nyapu ya. Nah, itu kalau dibahas satu-satu tuh gampang ya. Tapi bayangin nih bunda-bunda, kerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang dilakukan sekaligus tuh ya, tiba-tiba bundanya tuh kayak tangannya kayak tangan cumi-cumi ya, tangannya gurita yang banyak ada 8, bisa sambil nyapu, nyuapin anak ya gitu kan. Terus pekerjaan ini dilakukan tidak hanya sesekali, bukan project sistemnya, tetapi setiap hari dengan komitmen seumur hidup pastinya. Jadi wajar nggak sih kalau sesekali kita ini ngerasa capek, ngerasa lelah? Wajar. It's okay not to be okay sometimes. It doesn't mean that you are bad mother gitu ya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri kalau kadang-kadang ngerasa pengen stop gitu ya, ngerasa udah deh biarin dulu deh rumah berantakan. Justru itu sebetulnya langkah untuk mencegah mother's burnout itu sendiri. Karena yang selanjutnya adalah cara untuk mencegah kita dari mother's burnout itu adalah berhenti sejenak. Ketika Bunda menyadari bahwa sedang berada dalam kondisi stres yang tinggi karena masalah-masalah yang ada di rumah, mungkin konflik yang terjadi, yang tidak bisa dihindari, kita dapat stop dulu sebentar. Kita nggak bisa berharap masalah itu akan stop. Justru yang mengendalikan itu adalah kita sendiri. Kita bisa stop, Bunda pengen nangis, silahkan nangis. Pengen duduk diem bentar bengong gitu ya, silahkan gitu. Bercerita sama orang boleh gitu ya. Kita kan cerita bukan maksudnya mau ngomongin orang dan lain-lain, tapi intinya adalah mencurahkan isi hati dan mendapatkan perspektif lain atau sekedar mengeluarkan apa yang ada di kepala gitu ya. Kemudian kalau rumahnya berantakan, nggak apa-apa nggak sih? Ya nggak apa-apa gitu ya. Nggak selalu setiap hari rumah itu harus rapi gitu ya. Tapi jangan tiap hari karena akan stres juga kalau ngeliatin rumah berantakan mulu tiap hari ya. Gitu. Jadi bunda-bunda bisa berhenti sejenak dari intinya melakukan apapun yang biasa dilakukan. Jangan malah diterusin dan memaksakan diri, karena akan berujung kepada kelelahan kronis yang tadi kita sebut dengan burnout. Masuk ke yang keempat, bangun dan konsisten menjalani gaya hidup sehat. Mungkin ini terdengar klise ya Bunda. Gaya hidup sehat sebetulnya kita sudah tahu gitu ya, bahwa memang di dalam tubuh yang sehat akan ada mental yang sehat. Sehingga sangat penting nih untuk menjalani gaya hidup sehat. Tapi mungkin keluhan Bunda-Bunda adalah, tapi susah cari waktunya, susah buat konsisten. Nah, sebetulnya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, selain dari gaya hidup sehatnya adalah bahwa ada kiat tertentu agar Anda tuh, bunda-bunda tuh bisa menjalani gaya hidup sehat dengan konsisten. Yaitu adalah pilihlah 1 atau 2 gaya hidup sehat yang paling memungkinkan Bunda lakukan.
Jadi prinsipnya adalah baby steps dan konsisten. Jadi kadang-kadang ketika Bunda memiliki keinginan untuk merubah diri, jangan buru-buru, pengen semuanya dilakukan, tapi pada akhirnya hanya seminggu nih ngelakuinnya. Jadi mendingan pilih 1 atau 2, disesuaikan dengan kemampuan Bunda, baik dari segi waktu, fisik. Jadi intinya Bunda lah yang paling mengetahui apa saja sih kira-kira gaya hidup sehat yang paling mungkin Bunda lakukan. Ya. Nah, beberapa contoh gaya hidup sehat yang disarankan itu adalah yang pertama itu memiliki jadwal harian. Oke. Jadi bunda-bunda jangan menyepelekan ya, pekerjaan kita itu cukup banyak sehingga bunda-bunda tuh harus punya jadwal harian di mana setiap hari itu ada aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi jangan dipaksain nih semua harus dilakukan di waktu yang sama gitu. Itu akan menyebabkan bunda kelelahan dan usahakan di setiap harinya itu berganti-gantian tuh ada waktu me time-nya gitu ya, ada waktu couple time-nya, dan bahkan yang paling penting adalah play time-nya. Play time di sini dimaksudkan bukan hanya untuk si anak. Kenapa? Karena Bunda perlu tahu di 1000 hari pertama kehidupan si kecil, bermain itu memang sangat penting. Tetapi hasil riset juga menyatakan bahwa bermain itu juga akan membantu bunda-bunda untuk menurunkan tingkat stres yang bunda-bunda alami. Oleh karena itu, bermain jangan hanya menyenangkan buat si kecil, tapi juga harusnya menyenangkan untuk bunda sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua itu gaya hidupnya adalah konsumsi makanan sehat dan olahraga rutin ya, Bun. Itu sudah pasti makanan yang sehat akan berdampak kepada kesehatan fisik kita juga pastinya. Dan yang paling penting adalah di 1000 hari pertama kehidupan si kecil itu mereka tuh akan menyerap apapun yang dari lingkungannya. Bunda adalah contoh terbaik bagi mereka. Sehingga ketika Bunda berharap mereka itu mau menjalani kehidupan dengan makan makanan yang sehat, maka Bunda dululah yang harus melakukan kebiasaan untuk makan makanan yang sehat dan juga melakukan olahraga rutin. Anak-anak akan melihat dan melakukannya juga seperti yang Bunda lakukan. Gitu ya, Bun. Ini juga tidur yang cukup ya, even ini adalah sesuatu yang dilematis buat ibu-ibu, sebetulnya pasti ada cara buat mengatasi ini. Misalnya hanya melakukan power nap 15 menit selama siang hari gitu ya. Insya Allah tuh bisa ketika kita memang mau mengusahakannya. Jauhkan handphone gitu ya ketika waktu siang hari, sehingga paling tidak tidur yang kurang di malam hari itu bisa tergantikan. Ini ya, melakukan perubahan bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan, tapi pilihlah 1-2 gaya hidup yang ingin Anda jalankan dan konsisten untuk melakukannya. 5. Hargai peran Anda sebagai ibu. Kita cerita tadi, ibu itu superhero, pekerjaannya luar biasa, dan lain-lain. Tapi sayangnya sering sekali bahkan si ibu itu sendiri tidak menyadari nih bahwa perannya itu sungguh sangat luar biasa. Gitu. Gimana sih cara kita menghargai? Hal-hal simpel dan kecil aja, misalnya dengan kita kayak bangun pagi, kita dandan, kita bergaya, segala macam, pokoknya kita do good, feel good lah intinya gitu ya, kita ngerasa dalam melakukan sesuatu yang happy, seperti kita berdandan dan lain-lain, kita ngerasa luar biasa gitu. Itu akan memberikan semangat pada saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang ibu. Terus kita misalnya punya jadwal, jadi kita kayak bikin kerjaan ini benar-benar kayak kerjaan kita ketika kita bekerja sebagai karyawan dan lain-lain. Kemudian, membina hubungan dengan support system. Ini tentunya membina hubungan dengan suami, ya, teman-teman, dan lain-lain, itu tetap luangkan waktu ya. Kemudian hindari orang-orang yang negatif. Ya. Kalau memang Bunda ngerasa ada dari circle-nya, atau even bukan circle-nya, tapi dari media sosial, ada hal-hal yang kayaknya membuat Bunda akhirnya malah sering ngerasa membanding-bandingkan diri, mengecilkan diri, oke, dihindari dulu gitu. Jadi jangan berikan asupan-asupan negatif untuk mental Bunda gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah berkunjung ke profesional, oke? Bunda tidak harus menunggu burnout dulu nih baru boleh ke psikolog. Boleh loh kapan aja ke psikolog sebenarnya. Ketika Bunda pengen sharing, pengen tahu sudut pandang profesional seperti apa, itu sangat welcome untuk sangat boleh untuk ngobrol-ngobrol dengan psikolog dan lain-lain. Jadi tidak harus menunggu sampai masalah menumpuk dulu nih. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah ini yang terakhir tapi sering dilupakan, itu tetap menjaga aspek spiritualitas Bunda. Kenapa? Karena kalau kita cerita spiritual itu adalah bahwa there's something greater than us gitu ya. Jadi bahwa
ketika kita menjalani peran sebagai ibu, kenapa kita diberikan peran sebagai ibu, itu ada sesuatu yang lebih hebat dibanding itu gitu ya. Ada maknanya. Dan ketika kita mengetahui ini gitu, kita ngerasa ada tempat bersandar dan kita ngerasa lebih lega dan lebih tenang dalam menjalannya. Sehingga ini adalah menjadi aspek yang penting juga untuk selalu dijaga oleh bunda-bunda agar tetap bisa terhindar dari yang namanya mother's burnout. Mengakhiri kuliah WhatsApp kita kali ini, saya akan menyajikan ada satu tulisan yang saya peroleh dari browsing dari internet, dan ini sangat menggambarkan sekali mengenai bagaimana sih parenthood-nya si ibu atau motherhood ya. Motherhood is messy and challenging and sleepless and giving and still unbelievably beautiful. Nah, ini ungkapan yang saya cantumkan di akhir karena ini sangat melambangkan bagaimana sih sebetulnya kehidupan seorang bunda atau seorang ibu itu dalam melakukan pengasuhan. Jadi akhir dari kuliah WhatsApp ini, jangan lupa bunda untuk selalu mengelola diri dengan baik sehingga bisa mencegah terjadinya burnout itu sendiri ya. Kenapa? Karena itu menjadi sangat penting karena bunda adalah caregiver utama bagi 1000 hari pertama kehidupan si kecil. Oke bunda, semoga kita semua sehat-sehat. Sampai jumpa di kuliah WhatsApp berikutnya dengan topik yang pastinya juga menarik. Oke, sampai jumpa bunda. Di situasi tak menentu ini, biarkan ia tetap bereksplorasi. Karena ada Sweetsal Baby Wipes yang selalu siap melindungi kulit lembut si kecil dari kuman dan bakteri. Ibu tak khawatir lagi.